Ya, dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum lanjut kita berbincang dengan Bu Ita dan juga Pak Fahri, kami akan mengajak Anda untuk menyimak laporan langsung rekan kami, ada Didit Kordias dari Semarang, Jawa Tengah. Didit. Ya, Bayu dan juga pemirsa, selamat pagi. Saat ini saya berada di wilayah Tlogosari, yang memang sebagian jalan di Tlogosari ini seperti kampung ini jalan Sidomukti, Sido Aceh, Tejo Kusumo dan segala semacamnya itu masih terendam banjir. Dan di belakang saya ini ada SD sekolahan ya, Sekolah Dasar Negeri Mukti Harjo Kidul 01. Itu karena kemarin terdampak banjir di sini semua kelas masuk, yang bagian bawah ini semua kelas masuk dan ruang guru maupun semuanya masuk, maka saat ini yang harusnya sudah masuk sekolah oleh dinas diliburkan memang untuk sekolah dasar yang atau sekolahan yang terdampak banjir. Di sini di sekitar sini ada 2 sekolah dasar yang terdampak, yaitu SD Muktiharjo Kidul 1 dan Muktiharjo Kidul 2 yang berada di Jalan Sido Aceh itu juga diliburkan oleh dinas. Sementara di jalan-jalan Tlogosari ini memang perbedaannya dari kemarin memang sudah banyak yang surut di jalannya, namun masih ada memang genangan-genangan sedikit tidak berdampak. Warga mulai membersihkan bekas banjir di rumah ataupun di pekarangan mereka. Sementara di daerah Mukti Harjo Kidul itu masih banyak genangan air, dan juga di daerah Mukti Harjo Lor itu masih terpantau kemarin masih 60 hingga 70 cm. Terus di Jalan Walter Monginsidi wilayah Genuk itu sampai saat ini juga masih tergenang air mulai dari setelah kecamatan Genuk sampai ke pertigaan Kaligawe. Itu masih tergenang air, dan di sepanjang jalan Kaligawe Genuk itu sampai jembatan tol itu juga masih tergenang, dan kendaraan kecil masih belum bisa melewati untuk daerah situ. Begitu, Bayu. Ya. Oke. Sampai sejauh ini Anda mendapatkan laporan ada korban akibat bencana banjir ini? Ya, untuk korban hanya kemarin itu ada waktu malam tahun baru di perumahan Genuk Indah. Itu ada mahasiswa yang mungkin akan merayakan tahun baru, namun terkena sengatan arus listrik sehingga meninggal ada 2 orang menurut beritanya yang saya kabarkan kemarin. Itu ada 2 orang mahasiswa yang meninggal dunia dan sudah diserahkan ke keluarga masing-masing kemarin. Begitu, Bayu. Oke, baik. Terima kasih banyak Didit Kordias atas laporan Anda langsung dari wilayah Semarang, Jawa Tengah. Saya mau langsung lanjut ke Bu Ita. Bu Ita, saya ingin konfirmasi dulu tadi data yang disampaikan rekan kami, Didit Kordias mengatakan ada 2 orang meninggal dunia akibat kejadian banjir yang terjadi di Semarang. Betul seperti itu, Bu Ita? Ya, jadi kami kemarin sudah berkoordinasi. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban bahwa telah terjadi korban saat terkena aliran listrik. Memang kemarin pada saat begitu ada mahasiswa yang kena, kami berkoordinasi sudah dilaporin oleh Bapak Kapolrestabes terkait dengan musibah tersebut. Yang mana mahasiswa ini memang keluar rumah untuk merayakan tahun baru bersama teman-temannya, dan kemudian mungkin di situ ada genangan yang menurut informasi dari kepolisian ini ada kabel PLN yang putus gitu menjuntai, kemudian terkena ada di genangan tersebut. Dan pada saat itu Inavis kemudian juga segera melakukan visum dan segera dilakukan penanganan. Awalnya adalah 1, kemudian mungkin temannya ini kan mungkin pada saat si mahasiswa jadi yang perempuan ini berteriak, yang temannya laki-laki itu memegang, mungkin akhirnya terkena, tapi yang pertama adalah yang putri dulu, setelah itu baru yang laki-laki. Dan itu saja Mbak, memang terjadi di Jalan Padi
Jalan Padi di wilayah Genuk. Tadi memang saya sampaikan oleh Mas Fahri, di beberapa genangan ini memang masih ada karena yang terkait tadi saya sampaikan itu langsung terkonek dengan pompa Kali Sringit dan Kali Tenggar. Tapi kami juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Balai BBWS karena memang wilayah Kali Tenggar dan Sringit, kemudian pompa Sringit dan pompa Tenggar ini adalah kewenangan dari BBWS. Tetapi kami tetap berkoordinasi terus, kami juga membantu pemompaan di sekitar wilayah tersebut. Jadi yang tinggal di Mukti Harjo Kidul, kemudian juga wilayah tadi sampaikan Mas Fahri, itu wilayah Genuk, Kaligawe, ini memang sudah menjadi pusatnya terakhir aliran air itu untuk menuju ke wilayah ke laut. Jadi ini memang kemarin kami juga lakukan koordinasi dengan Bapak Kepala Balai. Insya Allah siang sampai siang nanti moga-moga sudah bisa surut asal jangan terjadi pasang di laut. Karena ini memang antara curah hujan dan pasang di laut ini yang memang menjadi meningginya genangan di wilayah Kaligawe dan sekitarnya. Oke Bu Ita. Ya, tadi sudah dijelaskan Bu Ita ya soal cakupan wilayah, mitigasinya seperti apa. Kita ingin fokus dulu Bu soal penanganan terhadap warga yang terdampak. Tadi dikatakan ada 2 warga yang meninggal dunia. Saat ini warga ini sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing atau masih di pengungsian atau bagaimana? Karena tadi Pak Fahri mengatakan bahwa untuk beberapa hari ke depan cuacanya ekstrim ini intensitas hujannya juga menurun, Bu Ita. Iya. Ya, jadi kalau di pengungsian tidak banyak ya Mbak, karena memang warga ini dari dulu nggak mau mengungsi, kecuali mengungsi ini ada di wilayah sekarang ini di wilayah Trimulyo, karena Trimulyo ini yang dekat dengan rumah pompa Sringin. Saat ini mereka mengungsi di Masjid Syuhada di wilayah Trimulyo. Kemudian ada beberapa memang yang dievakuasi ini karena terkait yang tadi melahirkan. Jadi pada saat kondisi mau melahirkan, banjir terjadi dan itu sudah melahirkan dulu di rumah dan setelah itu dievakuasi. Yang banyak dievakuasi ini adalah yang lanjut usia dan anak-anak. Tapi tidak banyak Mbak, karena memang masih mereka ini masih ada di rumah masing-masing, tetapi kami mensuplai makanan makanan setiap harinya, baik pagi, siang dan malam. Yang banyak genangan yang tidak memungkinkan adanya dapur umum, kami membuat dapur umum di Balai Kota. Jadi teman-teman PNS saya kerahkan, kemudian dibuat, termasuk PMI dan Tagana ini membuat dapur umum di Balai Kota. Kemudian untuk yang wilayah tadi, di wilayah tadi Mas Fahri sedang melakukan pantauan, itu kami membuat di Kelurahan Logosari Kulon, baik juga dari pemerintah Kota Semarang, dengan PMI. Kemudian di wilayah Genuk ini dengan pemerintah Kota Semarang dan Tagana. Yang ini yang semua kita suplai, baik makanan siap saji, kemudian juga berbentuk sembako. Karena kalau yang di dapur umum mereka membuat masing-masing di situ. Sehingga ini alhamdulillah sampai sekarang warga atau masyarakat yang memerlukan bantuan-bantuan sudah bisa diakomodasi. Termasuk juga kami dibantu oleh TNI Polri, Bapak Kapolres Tabes, Pak Dandim, kemudian Pak Danlanal. Ini juga memberikan perahu-perahu untuk mengevakuasi. Sehingga sampai saat ini semuanya bisa terkendalikan dan kami selalu membuat atau melakukan komunikasi dan koordinasi. Dan juga Mas Bayu dan Mbak Vita, kami saat ini sudah mempunyai juga hotline terkait bencana alam. Jadi begitu kemarin terjadi masalah musibah tersebut, kami melakukan pembentukan hotline untuk bencana alam, baik melalui telepon, kemudian WA maupun juga call center. Sehingga kalaupun ada masyarakat yang sekarang ini mungkin terlewat bantuan, mungkin terlewat juga belum diberikan poinnya Bu Ita. Makanan dan sebagainya.
Gimana Mbak? Artinya distribusi Ya. bantuan sudah dilakukan, termasuk Mitigasinya juga sudah dilakukan ya Bu Ita dalam hal ini oleh pemerintah kota alhamdulillah, Mbak. Jadi, Semarang. Ya. Saya mau terakhir ke Pak Fahri. Tadi Pak Fahri kalau Bu Ita sudah menyampaikan mitigasi kemudian persiapan koordinasi yang sudah dilakukan dengan berbagai pihak ya untuk menghadapi cuaca ekstrim. Mungkin kalau Pak Fahri dari BMKG ada rekomendasi mitigasi tidak hanya untuk Semarang tapi untuk wilayah-wilayah yang mungkin juga terdampak atau masih terdampak cuaca ekstrim ini Pak Fahri. Ya, makasih Mas Bayu. Jadi apa rekomendasi yang bisa kami berikan dari BMKG kepada masyarakat? Yang jelas pertama pantau terus informasi cuaca dari BMKG ya untuk merencanakan aktivitas dan melakukan aktivitas ya. Kemudian yang kedua kita bisa mulai dari lingkungan kita dulu masing-masing gitu ya, di rumah. Pastikan saluran air kita dalam kondisi bersih, siap untuk menerima dan mengalirkan air gitu ya. Kemudian di periode puncak musim hujan ini juga kadang hujan disertai dengan angin kencang ya. Ini mungkin kalau di rumah kita ada pohon yang udah tua dan rimbun itu mungkin sudah mulai bisa dipangkas ya, dikurangi. Dan yang kemudian yang tidak kalah penting juga untuk masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruang ya, itu persiapkan diri untuk bisa beraktivitas dalam kondisi hujan gitu. Misalnya dengan menyiapkan payung, jas hujan, gitu ya. Apalagi masyarakat yang banyak berkendara, apalagi kendaraan roda 2, berhati-hati ketika melewati jalan yang tergenang ya. Itu lebih berhati-hati karena kita nggak tahu ya apakah di balik air itu ada lubang gitu ya. Nah, itu juga perlu menjadi kewaspadaan. Intinya kita mulai dari diri kita dulu semua masing-masing, kesadaran untuk memastikan lingkungan kita dalam kondisi siap untuk menghadapi musim hujan. Baik, terima kasih Pak Fahri atas informasi dan waktunya pagi hari ini. Ibu Ita juga terima kasih Bu atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Semoga seluruh pihak ya stakeholder dalam hal ini juga bisa ikut terlibat dalam memitigasi akibat cuaca ekstrim seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahri dari BMKG. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Terima kasih Mas Bayu, Mbak Vita. Iya, terima kasih. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, saat lagi kita juga akan hadirkan, ini masih berkaitan dengan cuaca ekstrim ya Mbak ya? Nanti masih ada beberapa laporan dari rekan-rekan kami di wilayah yang terdampak cuaca ekstrim. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.